ya. Nah, kenapa saya memilih pupuk Gen Hayati dari Top Garden ya? Karena di dalam pupuk Gen Hayati Top Garden ini terkandung bakteri fotosintesis ya. Bakteri fotosintesis yang bisa membantu proses fotosintesis tanaman kita ya. Jadi tanaman kita bisa terbantu proses pemasaan nutrisinya oleh bakteri tersebut, sehingga nutrisi yang kita berikan pun bisa dimasak sempurna. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Kali ini saya akan membagikan cara mengaplikasikan pupuk Gen Hayati pada tanaman ya, jadi agar bisa lebih maksimal. Yang pertama, kita siapkan ember yang bersih, kita isi air 1 gayung, lalu kita tambahkan gula pasir 2 sendok makan, bisa juga gula merah, bisa juga molase. Kalau molase bisa 1 tutup air mineral. Untuk gula merahnya sahabat tani bisa sebesar ibu jari kaki. Nah, tujuan dari pemberian air gula atau molase ini ya, jadi setelah kita campurkan di air ya, kita aduk rata sampai mencair air gulanya, kita tambahkan Gen Hayati. Tujuannya agar bakteri yang ada di dalam pupuk Gen Hayati ini bisa tumbuh dan juga bisa dalam keadaan prima. Karena ketika di dalam kemasan, bakteri yang ada di dalam kemasan pupuk ini itu dalam kondisi tidur ya. Nah, kenapa saya memilih pupuk Gen Hayati dari Top Garden ya? Karena di dalam pupuk Gen Hayati Top Garden ini terkandung bakteri fotosintesis ya, bakteri fotosintesis yang bisa membantu proses fotosintesis tanaman kita ya. Jadi tanaman kita bisa terbantu proses pemasaan nutrisinya oleh bakteri tersebut, sehingga nutrisi yang kita berikan pun bisa dimasak sempurna dan bisa diserap sempurna oleh tanaman, sehingga penggunaan pupuk pun akan lebih hemat ya. Karena di samping bisa membantu proses fotosintesis, pupuk Gen Hayati juga bisa membantu proses pemecahan fosfat ataupun kalium yang ada di tanah. Nah, untuk dosisnya saya menggunakan 50 ml per tangki 16 liter ini ya. Saya juga menambahkan ZPT. Untuk ZPT-nya sahabat tani bebas bisa menggunakan apa saja, tapi di sini saya menggunakan yang murah, yaitu menggunakan bambu hijau. Untuk dosisnya ya 2 strip ya, kalau di kemasan bambu hijau ini ada stripnya, jadi saya beri 2 strip per tangki 16 liter. Nanti sahabat tani bisa, kalau menggunakan ZPT yang lain, sahabat tani bisa menggunakan sesuai dengan petunjuk yang ada di label kemasan. Sahabat tani ya, diusahakan diaduk-aduk dahulu, dan juga tangki spray yang kita gunakan juga
diusahakan dalam kondisi bersih atau sudah dicuci agar bebas dari pestisida ya. Karena kalau kita pengaplikasiannya itu ada kandungan pestisida, secara tidak langsung bakteri yang ada di pupuk gen hayati ini bisa mati. Jadi sahabat tani kalau ingin mengaplikasikan ini diusahakan 1 minggu sebelum aplikasi insektisida ya. Jadi jangan berbarengan karena bisa membunuh gen hayati, karena di gen hayati ini adalah bakteri yang akan kita gunakan untuk membantu baik proses fotosintesis dan juga proses pemecah fosfat di dalam tanah. Nah, kalau kita menyampurnya dengan insektisida, yang jelas itu akan sia-sia. Dan juga saya akan berikan sahabat tani nanti bukti langsung ya, bukti langsung antara tanaman yang tidak diaplikasi pupuk gen hayati dengan yang diaplikasi pupuk gen hayati. Untuk saat ini saya akan aplikasi di tanaman kakao ya. Ini juga berlaku di tanaman-tanaman yang lain, bisa di padi, bisa di jagung ya. Nanti sahabat tani dosisnya bisa disesuaikan. Kalau saya di sini menggunakan untuk di tanaman kakao. Nah, ini tanaman kakao saya tanam di bulan Februari pertengahan ya. Nah, sahabat tani diusahakan saat menyepray daun dan juga tanahnya juga kita aplikasi. Untuk daunnya itu kita berikan agar bakterinya bisa membantu proses fotosintesis. Nah, untuk kita aplikasi di tanah ini, nah ketika kita aplikasi pupuk nitrogen, fosfat dan kalium, nah untuk fosfatnya kan memang prosesnya lama diserapnya ya, butuh proses ya, butuh waktu. Jadi kita berikan di tanah sehingga nanti bakterinya bisa membantu proses pemecahan fosfat yang ada di baik saat kita berikan pupuk atau memang yang sudah ada di tanah. Jadi kita bisa hemat pupuk kimia 25% sampai 50%. Karena apa? Secara tidak langsung bakteri yang kita berikan ini bisa menyediakan nutrisi-nutrisi yang tidak bisa terpecah atau tidak diserap sempurna oleh tanaman ya, dipecah lagi oleh bakteri dari pupuk gen hayati ini ya, sehingga pupuk ya, baik pupuk kimia ya, itu bisa terserap sempurna. Nah, ini sahabat tani, setelah saya 1 minggu aplikasi, sahabat tani bisa lihat ya, ini ya, itu sudah terlihat pertumbuhannya, daunnya pun sudah mulai hijau ya. Walaupun saya ini baru aplikasi pupuk kimia 1 kali, sahabat tani nanti bisa bandingkan sendiri ya. Kebetulan ada di tetangga saya juga ini nanamnya lebih lama, dia nanam di bulan Desember 2022, tapi secara perkembangan dengan yang saya ini tanam di bulan Februari itu nyaris jauh. Nah, ini sahabat tani ya, ini sudah berumur kurang lebih 5 bulan. Nah, ini ya, sahabat tani bisa lihat ya, di sahabat tani bisa lihat tuh ya perbandingannya ya. Nah, ini ya, jadi beda umur tapi dari segi tampilan nyaris sama dan daun pun berbeda. Nah, oke sahabat tani ya, segitu dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya, dengan kita mengaplikasikan pupuk gen hayati. Mudah-mudahan tanaman kita tetap subur, kos pun bisa kita tekan sampai 25-50%. Tanah kita juga tetap sehat, tanaman kita sehat dan subur ya. Penggunaan pupuk kimia pun kita tidak ketergantungan. Sekian dan terima kasih ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang selalu setia di Trial Channel. Buat yang baru berkunjung, semoga berlanjut subscribe.
Jika ada kurang jelas bisa di komentar di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur. Isti Wiwir, terima kasih.